Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Di video kali ini Bapak bakal ngejelasin tentang induksi matematika. Ini kemarin kita agak ketunda videonya ya, tapi sekarang kita coba bahas dulu. Nah, sekarang saya bahasnya mulai dari apa pengertian dari langkah maju sama langkah mundur. Kalau saya nggak salah ini kemarin yang lumayan banyak yang bingung ya, apa bedanya antara langkah maju dengan langkah mundur. Nah, misalkan gini. Misalnya kita punya ada rumus ya. Misalnya untuk setiap n bilangan asli itu berlaku misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai ditambah n itu sama dengan n dibagi 2 dikali dengan n ditambah 1. Oke, nah misalkan kayak gini ada rumusnya. Sekarang yang kita perlu tanyakan adalah pertama coba buktikan apakah dia berlaku untuk n sama dengan 1. Ya, jadi kita ingin buktikan apakah rumus ini benar kalau misalkan n-nya itu sama dengan 1. Nah, pertama yang kita coba dulu adalah langkah maju dulu ya. Nah, langkah maju itu seperti apa? Langkah maju itu kita mulai dari rumusnya, baru kita lihat apakah hasilnya sama atau tidak. Jadi misalkan gini. Kalau misalkan memang rumus ini benar, artinya kan 1 itu sama dengan 1 dibagi 2 dikali dengan 1 ditambah 1. Nah, ini namanya langkah maju. Kita mulai dari rumusnya sampai ke hasil akhir. 1 sama dengan 1/2 dikali dengan 2, gitu ya. Sehingga dapat 1 sama dengan 1. Nah, 1 sama nggak dengan 1? Sama ya, berarti dia di sini kita bilang dia benar. Nah, ini namanya langkah maju. Nah, sekarang atau yang kedua lagi deh. Kita misalkan diminta untuk buktikan bahwa rumus itu berlaku untuk n yang sama dengan 3 misalnya ya. Nah, kalau n sama dengan 3 berarti di sini bukan 3 sama dengan, tapi lihat rumusnya. Kalau n sama dengan 3 jadinya 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 1 plus 2 plus 3 sama dengan, nah sebelahnya rumusnya apa? n/2, n-nya adalah 3, jadinya 3/2 dikali dengan 3 ditambah 1. Oke, ini masih langkah maju. 1 tambah 2 tambah 3, ini jadinya 6 sama dengan 3/2 dikali 4. Oke, 3/2 dikali 4 ini bisa coret jadinya 2. 3 dikali 2 jadi sama dengan 6. Oke, ternyata terbukti bahwa 6 sama dengan 6. Nah, sampai sini ini masih kita sebut sebagai langkah maju. Nah, sekarang gimana bedanya dengan langkah mundur? Kalau langkah mundur itu berarti kita mulai dari hasilnya, malah kita ingin tunjukkan bahwa oh benar nih rumusnya tuh sama kayak gini. Coba gini. Sama lagi kata-katanya. Buktikan berlaku untuk n sama dengan 1. Oke, jadi kita awalnya mulai 1 tuh sekarang sama dengan 1 ya. 1 itu sama dengan 1/2 dikali 2. Jadinya 1 sama dengan 1/2 dikali 1 ditambah 1. Jadi prosesnya kita cuma balik aja. Jadi bisa nggak kita ngerjain langkah mundur tapi kita hanya tahu langkah maju? Bisa. Kan kalau langkah mundur itu berarti kebalikan dari maju. Nah, tinggal kita balik aja prosesnya dari 1 sama dengan 1 menjadi rumusnya. Nah, kalau di sini tujuannya adalah bukan mencari hasil, tapi justru mencari bahwa ketika kita masukin hasilnya itu memang rumusnya jadi seperti ini sesuai dengan yang di soal. Oke, kemudian yang kedua misalkan tadi ya berlaku untuk n sama dengan 3. Oke, jadi kita tuliskan dulu 1 ditambah 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 6. Nah, kayak gini nih. Dia langsung ke hasil dulu. Dari hasil baru kita olah gimana caranya supaya bisa dapetin rumus yang ini. Nah, kita nggak perlu repot-repot mikir karena kan tadi udah ada di sini nih langkah majunya. Tadi lihat caranya gimana? Oh, ada 3/2. Nah, kita masukin aja dulu. Di sini 3/2 dikali dengan 4 kan gitu ya. Ya, 3/2 dikali 4. Jadi bisa saja kita ngerjain langkah mundur, tapi pertama ngerjain langkah maju, tinggal kita balik aja prosesnya.
Oke, 3/2 sudah ada ya. 3/2 itu kan nanti sebagai N. Nah, dalamnya dikali dengan 4 supaya muncul 3. Jadinya 3 ditambah 1. Terbukti deh. Oke, nah itu perbedaan antara langkah maju sama langkah mundur. Sekarang kita coba ke soal tentang pembuktiannya. Oke, ini udah ada soalnya ya. Soal ini sebenarnya sudah berulang-ulang kali kita bahas, tapi nggak apa-apa ya, saya bahas lagi sekarang supaya semuanya bisa paham sama-sama gitu. Jadi kepengennya saya mah nggak hanya satu orang yang paham, nggak hanya 2 orang yang paham, tapi gimana caranya supaya semua bisa paham. Dan kalau misalkan teman-teman di sini udah ada nih yang paham, tapi temennya ada yang belum paham, coba diajarin ya, supaya nanti kita bisa majunya bareng-bareng gitu. Nah, di sini soalnya buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N itu sama dengan N/2 dikali N ditambah 1. Untuk setiap N elemen N. N besar ini maksudnya bilangan asli. Bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya rumus ini tidak berlaku untuk N selain bilangan asli. Kayak 0 itu nggak berlaku, -1 itu nggak berlaku. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba. Ada 3 langkah ya untuk membuktikan dengan cara induksi. Pertama kita tuliskan dulu langkah awal. Langkah awal itu yang kita buktikan dengan N awalnya, atau di sini kan paling awal 1 ya. Jadi kita akan buktikan dia berlaku untuk N sama dengan 1. Kita singkat saja, adit itu akan ditunjukkan benar. Ini untuk N sama dengan 1. Oke, kita coba latihan pakai langkah mundur. Nah, tapi kalau misalkan nggak ingat langkah mundurnya seperti apa, tenang aja, kalian bisa pakai langkah maju dulu. Nah, dari langkah maju nanti tinggal kalian balik aja stepnya. Ya, kita mulai dari langkah mundur. 1 sama dengan 1, kemudian 1 sama dengan 1/2 dikali 2. 1 sama dengan 1/2 dikali 1 ditambah 1. Oke, di sini benar. Oke. Nah, selanjutnya langkah keduanya. Ini langkah 1 ya. Nah, sekarang langkah yang keduanya. Kita akan memisalkan atau mengandaikan. Karena kita bakal pakai efek domino, menjatuhkan 1, kemudian yang lainnya bakal jatuh juga. Akan diandaikan ya, di sini bukan ditunjukkan tapi andaikan rumus ini itu benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Artinya N ini tinggal kita ganti saja menjadi K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai ditambah K itu berlaku K/2 dikali K ditambah 1. Oke, ini langkah kedua. Sekarang kita mulai langkah finalnya. Langkah final inilah yang menjadi penentuan apakah rumus ini terbukti atau tidak. Kita sebutnya sebagai langkah induksi. Nah, kalau di langkah induksi itu selalu pasti bakal pakai langkah mundur. Jadi nggak mungkin kita langkah induksi itu memakai langkah maju karena kita nggak punya hasilnya juga gitu. Jadi kita akan menggunakan langkah mundur. Tapi kalau langkah mundurnya nggak bisa, kita coba aja dulu kotret. Bagaimana kalau dia langkah maju ya? Di sini kotretannya sebelah kanan. Kita coba dulu cari. Emang yang tujuannya tuh apa sih? Tujuannya kan kita itu akan ditunjukkan benar. Rumus ini benar untuk N yang sama dengan K ditambah 1. Ini tujuan utamanya. Nah, sekarang kita coba nih, gimana kalau kita masukin K tambah 1-nya ke rumus. K ditambah 1 dibagi 2 dikali dengan K ditambah 2. K tambah 2 dari mana coba? Karena kan di sini N-nya K tambah 1 ditambah 1 lagi jadinya K tambah 2. Coba kita kali-kalikan nih. Jadi setengah dikali dengan K pangkat 2 ditambah 2K ditambah K ditambah 2. Kali pelangi ya. Pertama K ke K kuadrat, K ke 2K, 1 ke K 1 ke 2 jadi 2. Sehingga nanti tujuan utama kita adalah mencari bentuk yang ini.
K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 gitu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke rumus yang di sini. Kita mulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah dengan K ditambah 1. Jadi teman-teman, jadi dari rumus ini kita langkah mundur gimana caranya biar bisa ketemu bentuk ini nih. K tambah 1 per 2 dikali K tambah 2. Oke ya. Nah, ini kan sama saja dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya. Sebelum K tambah 1 pasti ada bilangan K. Oke, semoga jelas ya, sama seperti sebelum angka 5 ada angka 4, sebelum angka 6 ada angka 5. Nah, di sini sebelum K tambah 1 itu ada angka K. Tadi ingat nggak? Kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai tambah K itu sama dengan berapa? Ada tadi kita sudah tulis. Ada ya, yang ini nih. Nah, jadi gunanya tadi kita mengandaikan itu supaya bisa kita masukin ke sini. Jadinya K dibagi 2, oke? Dikali dengan K ditambah 1. Dah. Terus ditambah dengan K ditambah 1. Oke, nah. Sudah nih sekarang. Jadi ini sama dengan, oke, kalau di sini kan udah ada yang sama ya. Sama-sama punya K tambah 1. Jadi K tambah 1-nya bisa kita keluarin menjadi K ditambah 1 dikali dengan K per 2, di sini ditambah dengan 1. Kalau bingung kenapa bisa jadi seperti itu, ini ya, coba latihan mengeluarkan bilangan dari bilangan yang lain. Misalnya AB ditambah AC. Ini bisa kita keluarin A-nya menjadi A dalam kurung B ditambah C. Oke, karena kalau kita kalikan lagi kembali ke bentuk yang semula. Sedangkan kalau AB ditambah A saja itu sama dengan A dalam kurung B ditambah 1, karena sebenarnya A di sini dikali dengan 1 gitu. Cuman kan nggak kelihatan aja kalau A ya berarti A kali 1 saja. Nah, sekarang di sini tinggal kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 2 per 2. Per 2-nya karena sama-sama perkalian bisa kita keluarin jadi setengah dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 2. Oh, ternyata sudah sama ya. Nah, jadi sama dengan setengah dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 1 ditambah 1. Dan kalau kita cek, ini sudah sesuai nih dengan rumus yang tadi. N-nya apa? K tambah 1. Dalamnya lagi K tambah 1 ditambah 1. Oke, itu ya untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan paham. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, nanti tinggal komen aja di bawah. Atau bisa japri aja ke saya ya. Nanti kita akan coba bahas detail. Saya coba jelaskan. Di japri pun saya akan balas nanti ya, kalau misalkan nanya-nanya soal. Oke, sekarang biar mantap kita lanjutkan dulu ke soal yang nomor 2. Oke, sekarang nomor 2. Ini kalau saya nggak salah pernah saya kasih tugas yang nomor 2 ini ya. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 seterusnya sampai N pangkat 3 itu sama dengan setengah dikali N dikali N tambah 1 dipangkatin 2. Nah, ini agak susah-susah gampang nih caranya. Tapi kalau yang misalkan kita sudah terbiasa dengan langkah mundur atau mencari langkah mundur dengan terlebih dahulu nyari langkah majunya, soal ini sebenarnya nggak susah-susah banget. Kita coba dari yang pertama dulu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah langkah awal dulu. Selalu kita mulai dengan langkah awal. Lihat di sini, langkah awalnya itu N-nya sama dengan berapa? 1, gitu ya. N-nya sama dengan 1. Sehingga nanti kita tulis di sini pun akan ditunjukkan atau kita singkatnya adit bahwa rumus itu benar untuk N sama dengan 1. Oke. Nah, untuk N sama dengan 1, tapi kalau langkah awal masih ditoleransi lah ya. Mau pakai langkah maju atau langkah mundur itu nggak masalah. Nanti kalau langkah induksinya itu harus pakai langkah mundur. Nah, misalkan di sini 1 pangkat 3. Oke. Ini sama dengan kita coba pakai langkah maju dulu aja ya, takutnya agak susah untuk langkah mundurnya. Ini setengah dikali 1 dikali 1 ditambah 1 dipangkatin 2. Nah, kita coba cek apakah ini benar atau salah. Sama dengan setengah dikali 1, ya udah setengah aja ya. Ini jadi 2 dipangkatin 2. Benar nggak kira-kira nih? Setengah kali 2, 1. 1 pangkatin 2, 1. Oke, berarti dari sini terlihat bahwa dia benar. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah kedua.
Langkah kedua tadi apa? Bukan menunjukkan, tapi mengandaikan. Jadi kita andaikan benar untuk N sama dengan K. Jadi seterusnya gitu tuh langkah induksi. Langkah awal dulu, tunjukkan N yang pertamanya. Kalau dia awalnya 2 berarti 2. Kalau dia awalnya 1 berarti 1. Terus langkah keduanya mengandaikan benar. Langkah ketiga baru kita membuktikan untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, andaikan benar untuk N sama dengan K. Jadi rumus ini nanti tinggal kita ganti aja N-nya menjadi K. Jadi 1 di pangkat 3 ditambah 2 di pangkat 3 ditambah seterusnya sampai K pangkat 3 itu sama dengan setengah dikali K ditambah 1 pangkat 2. Oke ya. Nah, ini untuk langkah yang kedua. Nah, sekarang langkah ketiga ini agak sedikit susah mungkin ya. Karena kita harus mencari dulu langkah majunya, otomatis buat mengetahui langkah mundurnya nanti akan seperti apa ketika dibalikan. Oke, kita coba bikin dulu studi pendahuluan deh ya, kita istilahkannya studi pendahuluan. Jadi kita akan coba cari dulu kira-kira tujuan akhirnya nih mau kemana sih rumusnya nih. Studi pendahuluan itu berarti kita akan masukin untuk N sama dengan K tambah 1 setengah. Kalau dimasukin dengan K tambah 1, dimasukin lagi K tambah 1 ditambah 1 dipangkatin 2. Ini jadinya kayak gimana? Nah, studi pendahuluan ini maksudnya langkah maju ya, karena kita masukin rumus. Ini sama dengan 1/4 dikali dengan K ditambah 1 pangkat 2 dikali K ditambah 2 pangkat 2. Oke, nah ini agak sedikit susah di sini mungkin ya, karena sudah main pangkat-pangkatan. Nah, kita skip dulu untuk bagian itu. Kita lihat kira-kira apa yang terjadi kalau kita langsung masukin aja ke langkah ketiga atau langkah induksinya. Langkah induksi. Oke. Langkah induksi berarti kita akan ditunjukkan bahwa dia ini benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Oke. Nah, untuk N sama dengan K tambah 1 artinya kita masukin tadi rumus yang ini. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah K ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah, ingat lagi sebelum K tambah 1 ada angka K. K pangkat 3 ditambah dengan K ditambah 1 pangkat 3. Nah, ini tadi tujuannya adalah buat masukin ke sini. Jadi kita tinggal ambil yang sebagian ini sampai sebelum ke ujung, itu sama dengan masukin aja. Oke, bisa kita langsung masukin pangkatnya ya. Ini kan sama saja dengan 1/4 K pangkat 2 dikali K ditambah 1 pangkat 2 kan gini ya. Nah, ini sama dengan 1/4 dikali dengan K pangkat 2 dikali K ditambah 1 pangkat 2. Nah, sebelahnya K ditambah 1 pangkat 3. Oke, nah sekarang ini kita lihat lagi. Oh, ternyata ini dan itu ada yang sama. Ya, ada kesamaan. Kesamaannya adalah pangkat 2-nya. Di sini nggak kelihatan pangkat 2, tapi kan ada ya pasti. K tambah 1 pangkat 2 dikali dengan K tambah 1 lagi. Sama kayak gini nih, A pangkat 3 itu kan sama saja dengan A pangkat 2 dikali dengan A. Oke, kita keluarin aja. Berarti menjadi K ditambah 1 pangkat 2. Oke, dikali dengan dalam kurung 1/4 K pangkat 2 ditambah dengan yang di sini masih ada K ditambah 1 aja. Oke. Nah, sekarang di sini udah agak mentok nih ya, agak susah nih mungkin. Coba kita masukin lagi ke sini nih. 1/4. Jadi nggak apa-apa kayak gini, bolak-balik aja. Yang penting makan ketemu hasilnya gitu.
Nah, ini coba kita kuadratin, jadinya K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4. Oke, nah sekarang ini sama dengan K ditambah 1 pangkat 2 dikali dalam kurung. Kita samakan penyebutnya ya. Disamakan semuanya menjadi 4. Oke, jadinya K pangkat 2 ditambah 4 dikali ke K tambah 1 jadinya 4K ditambah 4. Coba lihat. Bentuknya kan sama dengan ini, ya kan? Ini sama dengan ini, artinya tinggal dari sini kita terusin langkahnya secara mundur ke atas sampai ke sini sampai ke sana. Jadi sama dengan 4-nya bisa kita pindah ke depan. 1/4 dikali K ditambah 1 pangkat 2 dikali, nah yang hasil ini K pangkat 2 tambah 4K tambah 4. Tadi di sini sudah kita lihat bahwa dia adalah hasil dari K tambah 2 pangkatin 2. Jadi ini adalah K ditambah 2 pangkat 2. Udah deh, tinggal kita masukin aja. Oh, ini ternyata 1/2 dikali dengan K tambah 1. Tinggal ngikutin kan. Dari sini ke samping. Dikali dengan K ditambah 1. Ditambah 1. Ini yang K tambah 2. Di luarnya kita pangkatin dengan 2. Sudah deh, dari sampai sini tinggal kita tulis bahwa dia terbukti. Nah, jadi itu manfaatnya kita mengetahui gimana dulu langkah majunya, baru mengaplikasikan ke langkah mundurnya. Supaya kita nggak repot juga nanti di sini nih, nggak. Supaya apa ya? Maksudnya supaya tahu juga arahnya tuh mau kemana. Oh, ternyata arahnya adalah supaya bisa membentuk K kuadrat tambah 4K tambah 4. Tinggal kita balikin ke proses mundurnya, ke sini, baru ke sana, baru ke sini gitu. Oke, itu ya untuk yang nomor 2. Mudah-mudahan bisa paham. Nah, kalau misalkan pun belum paham, nggak masalah karena memang ini termasuk materi yang cukup sulit sebenarnya karena harus membuktikan. Beda dengan soal-soal yang tinggal masukin rumus atau tinggal nerapin teorema-teorema. Ini memang agak sedikit menantang karena harus membuktikan. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan di komen aja atau misalkan ngejapri saja ke nomor saya juga boleh. Nanti akan saya bahas kok dengan rinci. Kalau perlu pakai video juga nanti saya akan balas di sana. Kalau misalkan teman-temannya ada yang bisa, tolong dibantu ya ke teman-teman yang lain juga supaya bisa lebih paham lagi. Gitu. Nah, sampai sini dulu untuk video yang sekarang. Ini tentang bagaimana menerapkan langkah maju dan juga langkah mundur ke dalam pembuktian induksi matematika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.